Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 116 sampai 120. Yesusku, Engkau tahu apa yang dialami jiwaku ketika mengenang penderitaan-penderitaan ini. Aku sudah sering merasa kagum bahwa para malaikat dan para kudus menjaga ketenangan mereka ketika melihat suatu jiwa sedang menderita seperti itu. Sungguh, mereka memiliki cinta istimewa bagi kita pada saat-saat seperti itu. Sudah sering jiwaku berteriak kepada Allah, seperti seorang anak kecil yang berteriak keras-keras ketika ibunya menutupi wajahnya dan ia tidak dapat mengenalinya. Oh Yesusku, hormat dan kemuliaan bagimu karena ujian-ujian cinta ini sungguh besar dan tak terselami kerahiman. Semuanya, oh Tuhan, yang Kau inginkan bagi jiwaku terasa pilah oleh kerahiman. Di sini, aku ingin menyebutkan bahwa mereka yang tinggal bersama orang seperti itu hendaknya tidak menambah penderitaan-penderitaan lahiriah. Sebab, sungguh barangkali piala jiwa itu sudah penuh, dan tetes yang kita tambahkan merupakan satu tetes yang berlebih, sehingga piala kepahitan akan meluap. Dan siapa yang akan bertanggung jawab atas jiwa seperti itu? Marilah kita waspada, jangan sampai menambah penderitaan orang lain, sebab hal itu tidak berkenan di hati Allah. Apabila para suster atau para superior tahu atau bahkan menangkap isyarat bahwa suatu jiwa sedang mengalami cobaan-cobaan seperti itu, dan mereka toh masih menambahkan penderitaan-penderitaan lain, kiranya mereka berdosa berat dan Allah sendiri akan menuntut pertanggungjawaban dari mereka atas nama jiwa seperti itu. Di sini, aku tidak berbicara tentang hal-hal yang sedari hakikatnya dosa, tetapi tentang hal-hal yang dalam situasi tertentu dapat menjadi dosa. Marilah kita sendiri waspada, jangan sampai kita menimpakan beban jiwa-jiwa seperti itu pada hati nurani kita. Ini adalah suatu kekurangan besar dan umum dalam kehidupan membiara, yakni bahwa kalau orang melihat suatu jiwa sedang menderita, ia selalu ingin menambahkan penderitaan yang bahkan lebih berat. Aku tidak berkata bahwa setiap orang berlaku demikian, tetapi ada beberapa kita dengan bebas menyampaikan segala macam penilaian, dan kita bicara pada saat kita mestinya lebih baik tinggal diam. Lidah adalah anggota tubuh yang kecil, tetapi
ia melakukan hal-hal besar. Seorang biarawati yang tidak tinggal diam, tidak pernah akan mencapai kesucian. Artinya, ia tidak pernah akan menjadi seorang santa. Jangan ia menipu dirinya, kecuali kalau Roh Allah sendiri yang berbicara di dalam dirinya, sehingga ia tidak boleh tinggal diam, tetapi supaya dapat mendengarkan suara Allah, orang harus memiliki keheningan jiwa dan tetap tinggal diam, bukan diam ragawi, tetapi diam batinnya. Maksudnya, merenung di dalam Allah. Orang dapat mengatakan banyak hal tanpa memecahkan keheningan, dan sebaliknya, orang dapat berbicara sedikit dan terus-menerus memecahkan keheningan. Oh, sungguh tak dapat dipulihkan kerusakan yang disebabkan oleh pelanggaran keheningan. Ia mengakibatkan banyak kerusakan pada sesama, tetapi lebih besar lagi pada diri sendiri. Menurut pendapatku dan menurut pengalamanku, peraturan mengenai keheningan hendaknya ditempatkan sebagai peraturan pertama. Allah tidak memberikan dirinya sendiri kepada jiwa yang bawel, yang seperti seekor lebah jantan dalam sarang lebah, terus mendengung tetapi tidak menghasilkan madu. Jiwa yang bawel itu kosong batinnya. Ia tidak memiliki baik keutamaan dasar maupun keakraban dengan Allah, suatu kehidupan batin yang mendalam, kehidupan yang diliputi damai, yang tenang dan hening, di mana Tuhan tinggal, sama sekali tidak ada. Jiwa yang tidak mengecap manisnya keheningan batin akan menjadi roh yang selalu gelisah, yang mengacaukan keheningan orang lain. Aku telah melihat banyak jiwa berada di jurang neraka karena tidak menjaga keheningan batin. Mereka memberitahukan hal ini kepadaku ketika aku bertanya apa yang menjadi sebab kebinasaan mereka. Mereka itu adalah jiwa-jiwa biarawan atau biarawati. Ya Allahku, betapa mengerikan membayangkan bahwa mereka tidak mungkin berada di surga. Padahal mereka dulu memiliki kemungkinan untuk menjadi santo atau santa. Oh Yesus, tunjukkanlah kerahiman-Mu. Aku gemetar membayangkan bahwa aku harus memberikan pertanggungjawaban mengenai lidahku. Dalam lidahku ada kehidupan, tetapi juga ada kematian. Kadang-kadang kita membunuh dengan lidah. Kita sungguh-sungguh menjadi pembunuh, dan kita masih memandangnya sebagai suatu hal kecil. Aku sungguh tidak dapat mengerti hati nurani seperti itu. Aku kenal dengan satu orang yang ketika tahu dari seseorang bahwa dirinya sedang dibicarakan orang, ia jatuh sakit parah. Tekanan darahnya menurun drastis. Ia mencucurkan banyak air mata, dan keadaannya sangat menyedihkan. Bukanlah pedang yang melakukan semua ini, tetapi lidah. Oh Yesusku yang pendiam, kasihanilah kami.
aku telah membahas masalah keheningan. Tetapi bukan inilah yang ingin aku bicarakan. Aku ingin berbicara lebih-lebih tentang kehidupan jiwa bersama Allah dan tentang tanggapannya terhadap rahmat apabila jiwa sudah dibersihkan dan dengan mesra Tuhan tinggal bersama dia. Jiwa itu mulai menggunakan seluruh kekuatan batinnya dalam berjuang mencari Allah. Tetapi jiwa itu tidak dapat melakukan apapun dari dirinya sendiri. Hanya Allah yang mengatur segala sesuatu. Jiwa itu tahu akan hal ini dan menyadarinya. Ia masih berada di pembuangan dan ia sungguh-sungguh tahu bahwa bisa terjadi hari-hari berawan dan hujan. Tetapi sekarang ia harus memandang segala sesuatu secara berbeda, tidak seperti sebelumnya. Ia tidak mencari ketentraman hati dalam kedamaian yang palsu, tetapi ia siap untuk bertempur. Ia tahu bahwa dirinya berasal dari bangsa pejuang. Sekarang ia jauh lebih sadar akan segala sesuatu. Ia tahu bahwa ia berasal dari Tunggul Rajawi. Ia peduli akan semua yang luhur dan kudus. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.